kita akan ada 2 sesi hari ini. Satu membahas untuk yang 2 sesi, 5 sesi, tapi pada sesi pertama ada 2 pembicara. Yaitu yang pertama dari Bu Novi dulu ya, baru yang kedua Pak Rusman. Kalau Bu Novi mengenai MNL 116, karena kita kemarin diingatkan Pak oleh PUPR. Jadi precast ini mutunya tolong dijaga. Ya mungkin sekarang udah baik, ditingkatkan lagi lebih baik lagi. Karena tuntutan dari customer kita itu katanya sih kalau di lapangan itu betonnya mulus kayak pipinya Raisa. Ini yang ngomong betul-betul bukan dari saya, dari pelaksana-pelaksana di Jogja. Jadi dia ingin betul-betul betonnya mulus. Tapi di spek di ICA nggak ada gitu ya. Ada tapi itu kelasnya yang tinggi banget. Nah ini yang perlu kita bahas nanti. Ya kalau pingin pipinya Raisa ya harganya harga Raisa ya, kan gitu kurang lebih. Kemudian yang kedua terkait dengan mutu tadi, ada beberapa yang kita juga Indonesia ini kan daerah panas, jadi terkait dengan crack ya, itu menjadi salah satu shrinkage crack ya. Nah nanti kita akan bahas di Bu Novi, ada yang perlu disampaikan mungkin. Dan yang kedua tidak kalah penting, ini saya buka dulu ulasannya terkait dengan industri hijau. Jadi kita dari Bappenas sudah diingatkan ya agar mulai lean concrete, lean construction dulu, nanti dilanjut ke lean concrete. Nah lean concrete termasuk Gigigas diminta untuk mulai membuat suatu standar. Nanti Pak Rusman akan menjelaskan yaitu dengan standar industri hijau ya terkait dengan itu mengenai precast ya, beton pracetak prategang. Saya kira itu yang bisa untuk pembukaan. Waktu kami berikan kepada Bu Novi untuk memulai materinya. Terima kasih. Berdiri aja. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Mengawali dari serangkaian dari workshop kita pada pagi hari ini, sesuai dengan temanya yaitu workshop pengendalian mutu pabrik dan produksi beton pracetak dan prategang. Di awal ini kita akan membahas terkait dengan manual pengendalian mutu pabrik dan produksi beton pracetak dan prategang berdasarkan dengan PCI manual 11699. Ini sebenarnya manual yang sudah cukup lama gitu ya, dibahas oleh para peserta dari anggota AP3I tadi sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Dudung. Jadi dari kita para produksi beton pracetak untuk kita para produksi beton pracetak. Oke, next. Ya, di dalam manual pengendalian mutu pabrik dan produksi beton pracetak prategang ini kita membahas ada 7 bab. Ya, sebenarnya di dalam manual ini cukup banyak dibahas. Ada sekitar 300 halaman kurang lebih. Semoga dalam waktu 45 menit kita bisa memberikan gambaran secara garis besar apa yang dibahas di dalam manual pengendalian mutu pabrik dan produksi beton pracetak. Jadi di manual di kita yang sudah kita bahas itu ada 7 bab atau 7 bagian. Di bab pertama kita membahas terkait dengan sistem mutu. Jadi bagaimana program jaminan mutu, bagaimana personil dari sistem mutu supaya bisa berjalan dan juga tanggung jawabnya. Kemudian di bab 2 kita membahas terkait dengan proses produksinya. Bagaimana penanganan keselamatan kerja pabrik, berkaitan juga dengan fasilitas dari produksi dan perawatan produk. Jadi di sini juga membahas bagaimana areal produksi itu mempengaruhi terkait dengan proses dan juga kualitinya. Kemudian di proses produksi juga membahas terkait dengan cetakan, karena cetakan merupakan kualitas suatu produk itu ditentukan juga dengan bagaimana kualitas dari cetakannya. Kemudian pembahasan terkait dengan pengelasan, karena di beberapa dari proses produksi itu juga ada pekerjaan dari pengelasan. Kemudian identifikasi produk, penanganan produk, dan permukaan beton jadi dan bagaimana perbaikannya. Di bab 3 kita membahas terkait dengan bahan baku dan aksesoris,
bahan baku jelas bahwa di sini kita membahas terkait dengan material dari pembentuk betonnya, semen, agregat, air, admixture, dan juga besi dan material prategang, dan juga sedikit membahas terkait dengan pengelasan, terutama adalah dari bahan pengelasannya. Kemudian di bab keempat terkait dengan beton, di sini di manual kita berbicara terkait dengan proporsi dari campuran beton, penyimpanan dan penanganan dari material beton, kemudian juga toleransi dan persyaratan peralatan dari batching plan dan alat timbangnya, kemudian bagaimana pengangkutan dan pengecoran betonnya, dan proses dari pemadatan dan juga perawatan beton. Di bab kelima, kita membahas terkait dengan pembesian dan prategang. Di sini manual kita berbicara terkait dengan penyimpanan dari material pembesian, kemudian juga fabrikasi dan pemasangan dari baja tulangan, kemudian bagaimana metode penarikan dan pengukurannya, dan juga kalibrasi dari alat penarikannya itu sendiri. Di bab ke-6 kita berbicara terkait dengan pengendalian mutu. Di pengendalian mutu di sini ada pemeriksaan dari baik itu materialnya, baik pemeriksaan dari produknya, kemudian juga dilakukan pengujian, dokumen-dokumen mutu yang memang harus dilengkapi, dan juga fasilitas laboratorium yang menunjang dari pemeriksaan dan juga pengujian. Kemudian di bab ke-7 kita berbicara terkait dengan toleransi produk, bagaimana persyaratan dari produk jadi dan juga pengukurannya. Oke, next. Dan ini adalah manual, ada 7 bab yang sudah dibahas bersama dengan tim. Nah, kita berbicara sebelumnya terkait dengan pengendalian mutu. Apa tujuan dari pengendalian mutu? Di sini menyebutkan bahwa standar dari mutu perusahaan itu memang harus ditetapkan dan diterapkan secara efektif bagi seluruh dari personil, dan memastikan bahwa program dari jaminan mutu itu terjalankan dan terlaksanakan oleh seluruh dari pelaku mutu secara konsisten. Ini yang perlu di-highlight bahwa pengendalian mutu dan juga program dari mutu itu bisa berjalan apabila dilakukan secara konsisten. Dan mutu yang konsisten ini dapat dijalankan, dicapai apabila telah ditetapkan suatu prosedur yang benar dan juga dipatuhi bagi seluruh dari personil pelaku mutu dan juga operationnya. Di dalam manual program jaminan mutu ini ada 5 aspek penting. Yang pertama adalah terkait dengan personil, di mana personil ini harus memiliki kompetensi yang harus memastikan terhadap semua material dan proses yang terjadi. Kemudian yang kedua, aspek yang penting di dalam program jaminan mutu adalah organisasi untuk menentukan terkait dengan tanggung jawab, fungsi yang jelas dari setiap dari komponen personilnya dari pelaku mutu, dan juga hubungannya antar personil mutu. Kemudian yang ketiga, aspek yang paling penting dari program jaminan mutu adalah manajemen, itu sudah pasti. Ya, dalam suatu program jaminan mutu harus ada komitmen dari para manajemen. Kemudian yang keempat, aspek yang paling penting di sini adalah terkait dengan dokumen, bagaimana rekaman pemeriksaan dan juga pengujiannya itu harus jelas dan lengkap, sebagai bukti bahwa program dari jaminan itu mutu telah dilaksanakan. Dan yang terakhir, aspek yang paling penting dari program jaminan mutu itu adalah terkait dengan kalibrasi, bahwa semua dari proses dari penimbangan kita, proses dari pengukuran kita, alat-alat yang digunakan itu harus terkalibrasi. Ya, dari sistem mutu, dari program jaminan mutu, ini adalah ada 10 minimum dokumen dari manual mutu yang memang harus disediakan. Pertama, tadi jelas komitmen dari manajemen. Bagaimana komitmen manajemen terhadap pelaksanaan dari mutu di perusahaan atau di pabrik secara seragam. Kemudian struktur organisasi. Struktur organisasi ini yang menunjukkan, menempatkan personil khusus ya terkait dengan pengendalian mutu, bagaimana keterkaitannya hubungan antar personil dan juga tugas dan tanggung jawabnya. Kemudian yang ketiga, dokumen yang memang harus ada di dalam manual mutu suatu pengendalian plan ataupun pabrik, itu adalah tinjauan dari manajemen, di mana di dalam manual peninjauan ini harus dilakukan secara berkala, ini maksimal adalah selama 1 tahun, di mana tinjauan manajemen ini meliputi bagaimana penanganan dari ketidaksesuaian, kemudian tindakan perbaikan, dan bagaimana tanggapan penanganan keluhan pelanggan. Ini adalah tinjauan manajemen yang harus dilakukan maksimal setiap 1 tahun, dan ini adalah apa-apa saja yang harus disampaikan, yang harus diulas, didiskusikan.
Kemudian yang keempat, dokumen yang memang harus ada ini adalah terkait dengan fasilitas pabrik, areal dari layout dari pabrik, bagaimana penempatan dari proses alat-alatnya, prosesnya, dan juga penempatan dan penyimpanan material yang mempengaruhi terkait dengan proses produksi dan juga quality dari produknya. Kemudian dokumen yang kelima yang minimum harus tersedia adalah prosedur pembelian. Ini yang terkait dengan kepatuhan dari pengendalian mutu terhadap persyaratan tertentu pada spesifikasi proyek. Kemudian yang keenam, dokumen yang harus dimiliki minimum untuk manual mutu ini adalah pelatihan, di mana dalam suatu perusahaan harus ada identifikasi kebutuhan pelatihan, terutama pelatihan kepada personil mutunya. Yang ketujuh, ini terkait dengan dokumen kalibrasi. Tadi jelas bahwa kalibrasi sebagai alat memastikan bahwa alat yang digunakan dalam pengujian dan pengukuran itu sudah terkalibrasi secara akurat, secara tepat. Kemudian yang ketujuh ini adalah laporan mutu, di mana harus ada metode yang seragam untuk pelaporannya, peninjauan, dan juga pemeliharaan dari catatannya. Dan dokumen juga yang harus tersedia di dalam manual mutu adalah gambar kerja sebagai acuan di dalam proses produksi. Dan yang terakhir adalah prosedur dari mutu untuk peninjauan dan juga persyaratan spesifikasi proyek, terutama yang diberikan sebagai acuan bagi personil mutu dan juga pelaku dari operation. Ya, di dalam tanggung jawab manajemen di dalam manual mutu ini mensyaratkan harus di dalam manajemen itu menetapkan persyaratan untuk pengendalian mutu itu ada kurang lebih ada 6, di mana manajemen itu harus menetapkan standar mutu perusahaan yang sebagai acuan bagi operation di pabrik. Kemudian yang kedua adalah manual sistem mutu pabrik, di mana tadi manual sistem mutu pabrik adalah dokumen minimumnya tadi yang disebutkan di sebelumnya. Kemudian yang ketiga juga manajemen harus menetapkan personil khusus, terutama yang fungsi utamanya adalah sebagai kontrol kualitas. Kemudian yang keempat, menetapkan prosedur terkait dengan pemeriksaan dan juga penerimaan produk jadi. Kemudian yang kelima adalah menetapkan standar pemeriksaan dan juga pencatatannya. Dan yang keenam, menetapkan bagaimana metode yang digunakan untuk memastikan kesesuaian terhadap aturan maupun dari standar. Ya, ini personil pelaku mutu ini mungkin relate dengan apa yang kemarin disampaikan oleh Bu Rani ya dari terkait dengan sertifikat ya. Di dalam manual kita juga menyebutkan bahwa dalam perusahaan itu sebaiknya memang memiliki personil mutu yang memiliki sertifikat keahlian melalui sertifikasi personil pengawasan mutu. Mungkin ini yang nanti bisa didiskusikan bareng karena kemarin kalau tidak salah SKNNI-nya kita sudah cukup lama gitu ya, sehingga perlu diperbarui dengan kondisi saat sekarang ini. Kemudian di dalam manual juga disebutkan, ini kalau misalkan manual kita sudah ditetapkan, ini menjadi sebuah mandatori gitu ya, bahwa perusahaan itu juga harus memiliki seorang personil mutu yang memiliki sertifikat keahlian, dan juga di setiap plan di dalam manual kita ini harus memiliki satu teknisi yang bersertifikat terampil. Kalau tidak salah tahun 2018 atau 2017, asosiasi dari AP3I pernah melakukan workshop juga dan juga sertifikasi untuk teknisi pre-stress. Ya, mungkin ini adalah salah satu yang memang harus dimiliki oleh setiap plan. Di sini bicaranya adalah setiap plan, bukan setiap perusahaan ya di dalam manual. Ya, di dalam manual juga menjelaskan tanggung jawab dari masing-masing dari pelaku mutu, di mana di dalam manual mutu pabrik dan produk itu ada 3 personil yang memang dititik beratkan, yaitu di bagian engineering dan juga drafter. Kemudian yang kedua adalah bagian produksi, jelas ya, karena produksi merupakan sebagai pelaku mutu di operation. Kemudian yang ketiga adalah quality control, di mana tanggung jawab dari engineering ini salah satu, ini adalah saya resume dari apa yang sudah di dalam manual ya, di mana di engineering salah satunya adalah tanggung jawabnya ini harus mampu melakukan peninjauan terhadap desain elemen beton pracetak yang telah dikeluarkan oleh konsultan perencana. Memang terkadang kita memiliki dari gambar atau desain dari konsultan perencana, namun kita sebagai pabrikan
juga harus memberikan tanggung jawab terhadap apa yang telah diberikan itu bisa sesuai secara desain pada saat dari prosesnya. Kadang konsultan kan berbicaranya hanya pada saat kondisi layan gitu ya, tapi kalau di kita sebagai yang memproduksi dan memahami dari produk kita, yang lebih memahami bagaimana pada saat pengeluaran dari produk di atas cetakan, kemudian pada saat penanganannya, pada saat penyimpanannya, dan juga pada saat pengirimannya. Nah, inilah yang perlu di cek and recheck kembali oleh bagian engineering. Kemudian yang kedua, di bagian engineering juga memiliki tanggung jawab terhadap mutu, yaitu menyetujui dan menentukan metode maupun prosedur dari pelaksanaan pekerjaan. Kemudian yang ketiga ada menyiapkan gambar kerja sebagai acuan produksi dan juga pemasangan yang secara jelas dan lengkap. Kemudian tanggung jawab dari produksi sendiri selaku pelaku mutu di sini adalah mengawasi dari semua kegiatan operasional dari pabrik dalam pembuatan produk, ini memastikan kesesuaiannya dengan gambar produksi, spesifikasi dan juga standar pabrik yang telah ditetapkan. Kemudian dari pelaku mutu quality control, ini lebih banyak tanggung jawabnya di sini yang dijelaskan di dalam manual kita. Salah satunya adalah memeriksa dan memverifikasi akurasi dimensi, kondisi cetakannya, kemudian juga memeriksa penerapan prosedur penimbangan material, pencampuran, pengecoran, pemadatan, perawatan, dan perapiannya. Kemudian juga memeriksa penerapan prosedur perbaikan beton, penanganan dan penyimpanan dan pemuatan produk jadinya. Kemudian juga memeriksa kesesuaian akurasi pekerjaan fabrikasi dan pemasangan tulangan dan komponen. Kemudian tanggung jawab dari QC juga memeriksa pelaksanaan pekerjaan prategang untuk memastikan kesesuaian terhadap prosedur yang ditetapkan. Kemudian tanggung jawab berikutnya adalah menyiapkan atau mengevaluasi rencana campuran beton, mengambil sampel uji dan melakukan semua pengujian diperlukan, memeriksa produk jadi, mempersiapkan dan memelihara rekaman mutu secara lengkap. Inilah tanggung jawab yang tertera di dalam manual mutu, pengendalian mutu pabrik dan produksi yang kita buat. Ya, kita berbicara terkait dengan proses produksi. Ini adalah alur kegiatan dari proses produksi, di mana dari setiap alur kegiatan proses produksi di sebelah kanan ini menunjukkan di bab apa di dalam manual ini kita bahas. Jadi di sini dalam perencanaan produksi itu meliputi dari personil, meliputi juga persiapan keselamatan kerja dan juga persiapan terkait dengan fasilitas produksi. Di dalam perencanaan produksi, di awal dari kegiatan dari proses produksi, di sini terlihat bahwa personil dibahas di dalam bab pertama di sistem mutu, ya, di subbabnya di personil. Kemudian keselamatan kerja juga kita dibahas juga di dalam manual, itu ada di bab kedua. Fasilitas produksi juga dibahas di dalam bab kedua, itu di subbab 2.2 terkait dengan fasilitas produksi dan perawatannya. Kemudian dari alur proses produksi setelah perencanaan ada persiapan. Persiapan produksi juga disebutkan di dalam manual, yaitu meliputi cetakan, di mana dibahas di dalam bab 2 terkait dengan cetakan produk, dan juga persiapan terkait dengan peralatannya, di sini juga dibahas di dalam manual di bab kedua, subbab 2.2.5, peralatan untuk penanganan dan pemadatan beton, kemudian juga peralatan dan penanganannya. Setelah persiapan dari produksi, kita pasti akan melakukan alur berikutnya dari kegiatan dari produksi kita, yaitu pengadaan. Pengadaan baik material beton dan juga material besi. Pengadaan material beton di dalam manual juga diatur secara jelas di bab 3 terkait dengan material, bahan baku, dan aksesoris. Material beton di sini sangat lengkap di manual kita. Dari semen di bab 3, agregat halus, agregat kasar, agregat beton ringan, air, admixture, ini semua ada di bab 3 secara jelas sekali. Kemudian secara pengadaan material besi di dalam manual juga disebutkan dibahas di dalam bab 3 terkait dengan material bahan baku dan aksesoris di bagian subbab di baja tulangan. Setelah pengadaan material beton, material besi, kemudian kita melakukan penanganan, bagaimana penanganan dari material beton dan juga penanganan dari material besi itu sendiri. Penanganan dari material di manual juga dibahas tersendiri di dalam bab 4 terkait dengan beton. Kemudian untuk material besi ada penanganan tersendiri, itu tertuang di dalam bab 5. Berikutnya, Mas. Kemudian setelah pengadaan kita membuat pembuatan dari beton. Pembuatan beton juga tertuang di dalam manual kita di bab 4 beton. Kemudian perakitan besi juga sudah tertuang dan terdeskripsikan
dideskripsikan dengan jelas di persyaratannya di bab 5 di pembesian. Setelah itu ada pemasangan tulangan dan aksesoris, di sini juga sudah ada di bab 5. Penutupan dinding cetakan dan separator, ini juga tertera penanganan cetakannya sesuai dengan di bab 2 di proses produksi. Kemudian pengecoran beton ini juga sudah tertuang dijelaskan di dalam bab 4 di beton. Kemudian pemadatan juga ada di bab beton tertuang di dalam manual. Perawatan beton juga di bab 4. Kemudian pengeluaran beton dan identifikasi produk ini ada di bab 2 di proses produksi dan juga ada di bab 2 terkait dengan identifikasi dari produk. Berikutnya kemudian penyimpanan di stokyard, penanganan di stokyard ini juga ada di bab 2 di proses produksi. Ya, ini adalah proses alur kegiatan proses produksi untuk beton pracetak. Berikutnya. Ya, ini alur proses produksi beton pracetak prategang, prinsipnya sama dengan pracetak, cuma perbedaannya, next. Ya, perbedaannya ada di penarikan baja prategang, di mana penarikan baja prategang juga sudah tertuang di dalam manual kita secara detail. Ini ada di dalam bab 5 terkait dengan pembesian dan juga prategang. Kemudian juga ada proses selanjutnya yaitu adalah detensioning. Detensioning ini juga sudah tertuang di dalam persyaratan di bab 5 di pembesian dan juga prategang. Jadi sebenarnya di manual kita sudah cukup lengkap, sudah cukup detail membahas terkait dengan semua dari proses dari produksi kita dari awal sampai dengan di akhir. Oke. Ya, ini kita membahas sedikit terkait dengan apa yang dikupas di dalam manual kita, terutama saya hanya melihat dari poin-poin pentingnya di dalam proses dari produksi. Yang pertama adalah di cetakan, karena tadi yang saya sampaikan, kualitas dari cetakan itu sangat mempengaruhi dari kualitas dari produk kita. Makanya di sini di dalam manual kita juga dibahas secara detail di bab kedua dan juga ada di bab ketiga. Di dalam manual kita ini membahas terkait dengan dimensi dari cetakan. Ya, dimensi cetakan ini harus cukup stabil untuk menghasilkan produk sesuai dengan toleransi yang disyaratkan. Dan di dalam manual di sini dimensi untuk toleransi dimensi cetakan juga sudah dibahas ya di dalam manual. Toleransi dari cetakan kita ini adalah setengah dari toleransi dimensi produk. Artinya toleransi dimensi produk 6 mili, berarti toleransi dari cetakan di kita itu adalah 3 mili. Kemudian di dalam manual juga membahas terkait dengan kondisi permukaan dari cetakan, di mana disyaratkan dalam manual kita kondisi cetakan kita itu harus bersih ya dari kotoran, dari residu ya yang mempengaruhi dari minyak begisting. Kemudian juga sambungan cetakan harus dibuat sedemikian rupa untuk meminimalkan terjadinya tanda ataupun bekas pada permukaan beton. Kemudian juga mengatur bagaimana pemeriksaan dari cetakan yang memang harus dilakukan secara berkala, baik ini adalah secara dimensi maupun secara permukaan dari permukaan cetakan. Di mana pemeriksaan ini dilakukan di awal pada produksi produk pertama, kemudian pada saat dilakukan modifikasi cetakan, dan minimal yang dilakukan pemeriksaannya itu adalah terkait dengan dimensi, warping, kesikuan, kerataan, dan juga blockout-nya. Kemudian dijelaskan juga untuk pemeriksaan dari cetakan ini harus melihat bagaimana selalu dilakukan pemeriksaan keausan, terutama pada saat penyetelan dari cetakan. Yang disetting, dicetakan kalau misalkan memang ada baut segala macam selalu harus diperiksa. Kemudian juga penyetelan cetakan harus meminimalkan kebocoran dari pasta semen. Kemudian dicetakan di sini juga membahas di dalam manual bahwa pelapisan untuk cetakan itu mutlak harus dilakukan, dapat dilapisi dengan minyak cetakan yang berbahan dasar oil ataupun water base. Ya, yang kedua peralatan dari produksi. Ya, peralatan dari produksi dalam manual di sini juga disebutkan bahwa semua peralatan produksi itu harus siap beroperasi dengan baik. Ya, apabila juga harus dibutuhkan penggunaan dari listrik, maka juga harus tersedia dari cadangan daya yang cukup dan aman. Kemudian untuk alat penggetar, kondisi alat juga harus diperiksa dan dapat dipastikan bahwa bekerja dengan benar. Jangan sampai pada saat dari proses produksi kemudian tiba-tiba ada shutdown di alat. Yang ketiga, proses berikutnya dalam proses produksi kita yang tidak kalah penting adalah distressing. Ini adalah salah satu kritikal dari pekerjaan di beton pracetak dan prategang.
Terutama yang digarisbawahi di sini adalah terkait dengan penarikan, ya. Di mana di dalam penarikan ini ada dua ukuran pengontrol kita, yaitu gaya dan juga elongasi. Ini adalah apa yang harus mutlak diperhatikan di dalam proses dari penarikan atau stressing, terutama adalah gaya. Elongasi sebagai kontrolnya bahwa gaya sudah dilakukan secara benar. Kemudian dalam manual juga dibahas bagaimana urutan pemasangan dari PC strand, kemudian penarikannya itu harus direncanakan sesuai, harus diikuti, ya. Kemudian juga harus dicek bagaimana dari pemasangan di strand itu tidak saling tumpang tindih, tidak saling berlilitan antara ujung satu dengan ujung abutmen di berikutnya. Kemudian terkait dengan personil, di sini juga untuk pekerjaan dari stressing, karena ini adalah pekerjaan yang sangat kritis, juga diusahakan bahwa personilnya ini adalah personil yang sudah terlatih dan juga memiliki sertifikat. Oke, next. Kemudian dalam pekerjaan stressing yang tidak kalah penting adalah kalibrasi alat, yang disampaikan juga dipaparkan di dalam manual kita, bahwa dalam kalibrasi alat ini adalah kalibrasi alat yang secara satu sistem. Artinya alat ukur dongkrak, pompa, selang-selangnya satu sistem, inilah yang harus dikalibrasi. Dan kalibrasi ini dilakukan di laboratorium yang memang telah terakreditasi di negara kita, berarti di Komite Akreditasi Nasional. Dan di dalam manual kita untuk kalibrasi itu dilakukan selang waktunya tidak lebih dari 12 bulan atau selama 1 tahun. Kemudian dijelaskan juga di dalam manual bahwa pembacaan untuk digital kita ini memiliki rentang pengukuran sebesar 1,5 sampai dengan 2 kali dari tekanan gaya yang akan diaplikasikan. Artinya pada saat penarikan kita 100 MPa, berarti diharapkan bahwa manometer dari pembacaannya itu adalah 150 atau sampai dengan 200 MPa. Oke, next. Ya, bagian berikutnya yang memang tidak kalah penting dalam pengendalian mutu itu adalah chuck strand, ya. Bagian penjepit atau cengkraman dari kabel prategang. Di mana untuk chuck strand di sini juga dijelaskan. Ini yang kita tampilkan hanya poin-poinnya saja, ya, tapi sebenarnya secara manual itu lebih detail kembali. Chuck strand di sini beberapa dari manual yang menjadi poinnya adalah bahwa bagian strand yang telah tercengkram oleh chuck itu tidak boleh termasuk dalam panjang strand yang ditegangkan, karena memang cacat yang diakibatkan dari chuck strand itu dapat berpotensi adanya konsentrasi gaya yang mengakibatkan kegagalan pada saat proses di stressing. Kemudian komponen chuck juga harus dibersihkan dan diperiksa, diberi pelumas jika diperlukan. Kemudian apabila barel, baji sudah rusak, retak ataupun berubah bentuk, itu tidak boleh digunakan. Kemudian juga chuck strand ini harus dirakit menjadi komponen dari pabrikan dan dimensi yang sama. Jangan sampai, biasanya kita memiliki dari beberapa pabrikan, jangan sampai barelnya dari pabrikan A, wijisnya dari pabrikan B gitu, ya. Ini meminimalkan resiko yang terjadi. Makanya pastikan bahwa komponen dari chuck strand itu adalah dalam dimensi yang sama, berasal dari pabrikan yang sama. Oke, next. Ya, ini beberapa poin juga yang dijelaskan di dalam manual bahwa selama pekerjaan stressing, pretension terutama, ya, diharapkan bahwa tidak ada sama sekali pekerjaan pengelasan di sepanjang dari proses produksi kita, ya, karena percikan api dari las yang mengenai percikan tersebut ke strand itu dapat mempengaruhi dari kualitas dari baja prategang. Pada saat yang tidak diharapkan adalah pada saat proses stressing itu terjadi kegagalan, putus di kabel prategang kita pada saat proses stressing. Jadi diharapkan pada saat proses produksi, terutama di stressing, pastikan bahwa di areal produksi tersebut tidak ada pekerjaan pengelasan. Kemudian juga pada saat sebelum pemasangan strand, cetakan yang di bawah ini harus terlebih dahulu diperiksa, ya, bagaimana kebersihan dan juga ketepatan dari alinyemennya agar tidak ada koreksi setelah strand ditarik. Oke.
Ya, ini berikutnya dari pekerjaan stressing yang menjadi critical di dalam manual kita adalah terkait dengan bagaimana record atau dokumen mutu dari pekerjaan stressing itu sendiri. Di mana catatan ataupun record dari stressing ini harus memiliki eh, data, ya, ada 10 data minimum yang harus ada di dalam record mutu di dalam manual kita. Yang pertama adalah terkait dengan tanggal penarikannya, kemudian identifikasi line produksinya supaya bisa trace, ya, begitu ada suatu permasalahan. Kemudian deskripsi, identifikasi dan jumlah produk, produsen, ukuran dan juga jenis rannya. Kemudian juga harus terrecord terkait dengan nomor coil atau heat number, biasanya selalu ada di dalam coilan PC strand. Kemudian juga harus menjelaskan terkait dengan urutan stressing, identifikasi dari peralatan dari jackingnya, kemudian gaya penarikannya, elongasi, dan juga setiap masalah yang terjadi selama proses dari pekerjaan stressing itu harus tercatat. Oke. Ya, ini terkait dengan proses selanjutnya perakitan dan pemasangan tulangan, di mana di dalam manual kita untuk perakitan ini juga detail membahas terkait dengan pemasangannya, bagaimana rakitan tulangan ini harus cukup kaku, tidak boleh terjadi pergeseran selama proses pemadatan, dan juga ikatan dari baja tulangan ini dapat menggunakan kawat bendrat ataupun dilas, tapi harus sesuai dengan AWS. Kemudian juga penanganan dari rakitan besi yang memang harus dilakukan secara hati-hati. Kemudian juga semua komponen dari rakitan besi ini harus sesuai dengan gambar kerja. Kemudian juga ujung dari pengikat dari rakitan baja tulangan ini tidak boleh melewati dari selimut beton bertulang. Kemudian juga apabila ikatan dari baja tulangan ini menggunakan rakitan dengan cara dilas, diharapkannya juga las titik ini tidak boleh memperlemah dari baja tulangan itu sendiri. Ya, ini masih terkait dengan perakitan pemasangan tulangan di dalam manual, di mana pada saat pengecoran ini semua baja tulangan juga harus bebas dari grease, minyak, itu umum ya. Kemudian juga apabila tulangan kita ini terekspos, terutama stek-stek tulangan yang terekspos dalam waktu lama, ini diharapkannya juga harus bisa dilindungi dari korosi dengan menggunakan coating, ya, lapisan atau dengan seleri semen. Kemudian juga apabila stek ini kita lapisi, pada saat di lapangan ini harus segera dilepas, ya, supaya rekatan antara beton baru dan juga tulangan itu dapat maksimal. Izin, ini waktunya sebenarnya sudah lewat, tapi karena ini bagus ya materialnya. Ya, karena 300 halaman ya, langsung ya. dipet. Ini izin kepada audiens dulu di sini, mau dilanjut atau mau baca sendiri? Ya, saya ini aja, Gimana? aja. Ada masukan? Aja. Lanjut aja ya. Lanjut aja Pak, lanjut. Ya, next, Oke. next. Oh, itu ada yang tidak online ya? Dilanjut ya Pak ya? Ya, Pak. Lanjut aja Pak. Siap, terima kasih. Ya, berikutnya pengecoran beton. Di pengecoran beton ini sebenarnya tidak hanya terkait dengan proses, sampai di manual kita itu juga bagaimana talang itu juga diatur, ya, terkait dengan talangnya dari beton pada saat penuangan, dari materialnya harus seperti apa, kemudian juga derajat dari kemiringannya seperti apa, itu juga diatur. Dan beberapa dari spek di dalam proses itu sebenarnya hampir sama dengan yang ada tertuang di dalam SNI maupun dari SCI. Salah satunya adalah yang namanya beton segar, itu tidak boleh di atas dari 35 derajat Celcius, ini umum ya. Beberapa itu sebenarnya di dalam manual kita banyak berbicara terkait dengan teknis juga, sesuai dengan SNI maupun sesuai dengan ICI. Berikutnya, ya, di pemadatan juga dijelaskan terkait dengan pemilihan dari alat vibratornya dan juga metode dari vibrasi yang dilakukan. Oke, next. Kemudian di pelepasan dan detensioning, di sini juga menyebutkan terkait dengan rekomendasi dari kekuatan beton, ya, walaupun secara mutu dari betonnya itu harus ada perhitungan dari engineering, tapi di dalam manual kita di sini disebutkan bahwa kekuatan beton pada saat transfer ini direkomendasikan minimum adalah 20,7 MPa. Jadi ini bisa sebagai panduan juga kepada teman-teman kita pabrikan. Oke, next. Nah, ini identifikasi dari produk, ya.
identifikasi dari produk di sini harus meliputi data terkait dengan tanggal produksi, kemudian harus ada nomor identifikasi unik dari setiap produknya supaya tadi mempermudah kita pada saat menelusur pada saat terjadi ketidaksesuaian dari produk kita. Ya, material beton juga tersebut di bab 4 ya, dari semen, agregat, admixture dan juga air. Disebutkan juga spesifikasi teknis di dalam material yang memang dibutuhkan di dalam proses produksi kita. Oke, next. Nah, ini beberapa persyaratan yang sebenarnya tertera di dalam manual cukup lengkap, termasuk juga terkait dengan ukuran maksimum dari agregat, apa-apa saja yang memang harus diperhatikan. Oke, next. Di air juga sama, spek-speknya juga tersebutkan. Kemudian admixture yang merupakan sebagai bahan tambahan di dalam proses dari produksi juga disebutkan di dalam manual kita. Oke, next. Next. Ya. Material besi ini relate dengan SNI yang telah ada ya. SNI besi kita di 2052. Kemudian untuk baja prategang, material prategang ada SNI 1154, untuk PC strand, PC wire ada di 115, kemudian untuk PC bar ada di 7701. Di sini yang menjadi highlight-nya di dalam manual kita bahwa setiap material besi itu harus ada sertifikat pabrik, artinya harus ada mil sertifikat setiap pendatangan dari material besi di pabrik kita. Oke. Nah, di manual juga dijelaskan terkait dengan bagaimana penyimpanan dari material semennya, ya, termasuk juga dari bentuk dari penyimpanannya, derajat kemiringannya, ya, kemudian bentuknya yang seperti apa dan kemiringan dari silonya itu tertuang dengan jelas di dalam manual kita. Oke, next. Di agregat juga sama, memperjelaskan bagaimana stockpile dari material kita untuk menjaga dari kualitas. Corong beam terkait dengan agregat juga disebutkan detail, kemiringan dan juga sudutnya. Kemudian admixture juga dijelaskan secara jelas di dalam manual kita bagaimana penyimpanan dari material admixture kita agar kualitasnya tetap terjaga. Oke, bicara pengendalian mutu, tadi proses. Di pengendalian mutu ada 4, pengujian, dokumen rekaman mutunya, kemudian tadi juga disebutkan fasilitas dari laboratoriumnya dan juga toleransi dari produknya. Dari pengujian di sini laboratorium juga harus memenuhi dari persyaratan ASTM. Kemudian toleransi produk, ini ada toleransi di dalam manual juga tersebutkan secara jelas dari toleransi dari dimensi produk kita, tapi apabila tersebutkan di dalam spek proyek ataupun di dalam RKS, tinggal mengikuti saja. Ini adalah sebagai panduan ya apabila memang tidak disebutkan, tidak tertera di dalam RKS. Ya, ini ada 24 produk di dalam manual kita yang disebutkan secara jelas bagaimana toleransi dari produk kita, baik panjang, lebar, tinggi, kemudian bagaimana penempatan dari tulangannya, bagaimana penempatan dari handing loop ya, kemudian apabila ada insert, ada tambahan blok segala macam, itu tertuang dengan jelas di dalam toleransi manual di produk kita. Tapi kembali lagi ini adalah sebagai panduan guidance kepada kita apabila memang tidak tertera dengan jelas di dalam spek proyek maupun di dalam RKS. Ya, mungkin itu ya gambaran secara jelas bagaimana manual dari mutu pabrik dan produk yang telah kita bahas bersama oleh para anggota, memberikan gambaran jelas apa saja yang telah dibahas di dalam manual kita, dari kita untuk kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau mau didetailkan bisa sampai malam ini sebetulnya. 400 halaman ya Bu Novi ya. Kurang lebih, tapi diringkas hanya dalam 45 menit masih kurang ternyata. Kita tambahin 15 menit. Mohon maaf nih Pak Rusman. Nanti bahannya Pak Rusman juga lebih banyak juga sama. Nah, ini kita berikan kesempatan kepada Pak Rusman untuk melanjutkan. Untuk pertanyaan tolong disimpan dulu, nanti baik yang di daring maupun yang di luring ya. Yang di luring sudah ada pertanyaan Mas? Udah ada Mas Adek? Belum? Ya, bagi yang di daring silakan kalau mau bertanya tolong dimasukkan ke dalam pertanyaan di chat ya. Nah, nanti kita akan
bahas di sesi setelah Pak Rusman. Waktu kami berikan kepada Pak Rusman untuk memulai. Baik. Kenapa? Santai aja. Oh, kita santai aja, Bu. Ya baik. Terima kasih untuk kesempatannya Pak Dudung. Terima kasih juga Bu Novi untuk waktunya, masih tersisa buat saya. Baik. Khusus untuk materi yang akan kami bawakan selanjutnya, yaitu persyaratan teknis dan penjelasan untuk aspek proses produksi dan produk dalam rancangan standar industri hijau untuk industri beton pracetak. Ini tidak banyak. Saya sudah rangkum hampir 13 halaman saja ya, dari ratusan halaman mungkin ya. Baik, selanjutnya kami coba memperlihatkan standar industri hijau itu seperti apa. Kalau standar industri hijau ini adalah standar untuk mewujudkan industri hijau yang ditetapkan oleh Menteri Perindustrian Menteri yang menjalankan urusan pemerintahan di bidang perindustrian. Kalau tadi kita lihat judulnya, memang kita skop kita atau lingkup yang akan kami sampaikan hari ini adalah terkait standar industri hijau untuk beton pracetak dan lebih spesifiknya ke aspek proses produksi dan produk ya. Kalau tadi dari Bu Novi sangat membantu bagi saya juga, makanya saya tidak perlu banyak-banyak karena ada aspek yang terkait dengan Bu Novi tadi, yaitu aspek produk, di mana di situ aspek produk itu terkait dengan standar mutu produk. Sudah dijelaskan sama Bu Novi, terima kasih. Jadi saya tidak perlu banyak-banyak menyampaikan. Kemudian di sebelumnya di SIA ini sebenarnya merupakan pedoman ya, pedoman yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian, yaitu nomor 51 tahun 2015. Ya, di mana standar industri hijau ini merupakan acuan para pelaku industri untuk menyusun konsensus. Di sini kita lihat bersama-sama di mana pedoman itu menyampaikan ada beberapa 9 aspek persyaratan teknis, mulai dari bahan baku, bahan penolong, energi, air, proses produksi, produk, kemudian limbah, kemudian kemasan dan GRK ya. Nah, Bapak Ibu sekalian melihat situ ada proses produksi dan produk itu bagian ya, 2 dari 9. Nah, itu saya sudah lingkari merah, itu yang kita bahas. Tidak akan kita bahas semuanya. Kemudian ada juga aspek persyaratan manajemen, ada 6. Ada 6 aspek persyaratan manajemen, yaitu kebijakan dan organisasi, perencanaan strategi, lalu ketiga pelaksanaan pemantauan audit internal tinjauan manajemen, kemudian yang ke-5 CSR, yang ke-6 ketenaga kerjaan. Ini sangat penting. Pada intinya persyaratan teknis ini tidak akan bisa dipenuhi apabila tidak didampingi oleh persyaratan manajemen. Mengapa di sini juga menjadi persyaratan? Karena di persyaratan manajemen ini adalah justru yang menggerakkan, memotori industri untuk memenuhi persyaratan teknis. Kalau bicara persyaratan teknis ini bicara angka gitu ya, angka-angka batasan. Tapi yang menggerakkan, yang mengorganisir, kemudian yang memberikan bimbingan, kompetensi ke seluruh pelaku industri itu adalah di persyaratan manajemen ini. Sehingga persyaratan manajemen ini sangat penting. Baik, next. Kami mau menyampaikan terkait standar industri hijau beton pracetak ini, tentunya kami ingin membawa pada saat ini SIA beton pracetak ini sudah di posisi sudah disusun rancangannya, sekarang saat ini di Kemenperin sedang dalam proses proses penyempurnaan lah, penyempurnaan mungkin tata bahasa semuanya. Nah, itu kalau kita kenal sudah masuk ke Biro Hukum ya. Kalau informasinya seperti itu. Melalui ada beberapa step kita lihat di sini, mulai dari usulan perumusan. Nah, usulan perumusan ini itulah inisiatif harus dimulai dari inisiatif kita sendiri, bukan dari Kemenperin. Nah, di sini kita industri kita sudah dibantu asosiasi AP3I menginisiasi untuk segera dilakukan perumusan. Nah, di sini kita di asosiasi AP3I
menyampaikan usulan proposal ke Kemenperin Industri, Kemenperin untuk dapat bisa dilakukan penyusunan. Kemudian yang mana ini sebenarnya Kemenperin ini juga mempunyai batasan untuk penyusunan SIH. Kalau nggak salah informasinya maksimal setahun itu ada 8 SIH aja gitu ya, 8 SIH aja terkait dari sumber daya, organisasi mereka untuk menangani waktu dan juga memang anggaran yang disediakan. Kami segera, ini tahun lalu kami segera sampaikan, kami susun proposal dan kami dan alhamdulillah disetujui untuk diprogramkan di tahun 2023 mulai ya, 2024. Kalau 2023 usulan 2024. Nah ini sudah masuk. Dilihat di sini dari beberapa foto di sebelah kanan ini kita melakukan beberapa rapat teknis ya, melalui pertama ketika dimulai itu dilakukan sosialisasi, lalu ada penyebaran kuesioner gitu ya, kuesioner untuk mendapatkan data-data awal nih dari Kemenperin. Kemudian Kemenperin sendiri dan timnya sudah melakukan survei, lalu di situ kemudian dilakukan pengolahan data. Disinilah kemudian pengolahan data dan rapat-rapat teknis hingga konsensus kami asosiasi dan tim perwakilan dari beberapa industri duduk bersama melakukan FGD untuk membahas persyaratan-persyaratan, lebih dominan kepada persyaratan teknis ya. Adapun persyaratan manajemen saya rasa kalau semua teman-teman industri sudah sertifikasi ISO ya, seharusnya sudah bisa prinsipnya sudah sama. Namun tetap kita melihat apa saja sih di standar industri dunia ini yang dipersyaratkan. Kita juga sudah memberikan saran juga pada saat penyusunan. Baik, lanjut terkait ini kami mau menginformasikan dari SIH yang kami susun terkait khususnya beton pracetak. Ini berdasarkan KBLI ya. KBLI ini artinya spesifik ya kepada industri. Ini KBLI 5 berarti memang spesifik kepada industri kita, industri beton pracetak ya. Pracetak, kita melihat perjalanannya mulai dari tahun 2018 ya sampai 2023 terdapat 37 KBLI atau 37 sudah SIH yang sudah diproses ya. Kalau kami beton pracetak itu masuk ke nanti di tahun 2024 terdapat 8, informasinya ada 8 SIH yang akan terbit. Dan alhamdulillah juga yang menjadi pertanyaan, jangan sampai produk kita yang sudah SIH tapi materi-materi kita belum ya. Nah ini alhamdulillah di tahun 2024 sepertinya selain semen, kalau semen sudah terlebih dahulu akan menyusul besi beton yang akan ada SIH-nya. Itu sangat bagus karena memang kita karena mereka adalah penyusun produk kita juga ya. Lanjut. Nah ini kita kembali ke belakang ya. Kita melihat SIH ini mengapa melatar belakang ada SIH ini, kita harus kembali ke belakang di pertama yaitu DJS ya, yaitu SDG yaitu Sustainable Development Goals, ada 17 ya, ada 17 yang mana diadopsi oleh semua negara anggota PBB pada tahun 2015 sebagai bagian dari agenda 2030. Ini menggantikan kalau mungkin Bapak Ibu sekalian pernah mengenal Millennium Development Goals ya. Ini menggantikan. Pada prinsipnya apa kaitannya dengan industri kita, industri beton pracetak? Ada terdapat SDG ya. Ini ada 17. Kalau kita lihat yang ada kaitannya ada itu SDG yang ke-9 terkait industri inovasi dan infrastruktur. Kemudian yang 11 terkait kota dan komunitas berkelanjutan. Ini hubungannya membangun perumahan ya, perumahan yang menjangkau dan infrastruktur perkotaan yang tahan lama gitu ya, sustain ya. Kemudian SDG 12 terkait konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Kemudian terakhir ke-14 terkait penanganan perubahan iklim. Kemudian di 17 ini lalu ada namanya NDC, National Determined Contribution. Ini negara-negara dalam perjanjian Paris 2015 melakukan komitmen ya untuk menurunkan lebih terkait kepada emisi ya, emisi. Ini kemudian kemudian ada namanya net zero emission. Ada beberapa negara yang berkomitmen untuk melakukan
menurunkan emisi sehingga menjadi zero ya, net zero emission. Ini salah satunya adalah Indonesia ya, yang mana target Indonesia kita di 2060 ya. Lalu kemudian tentunya ini kan komitmen negara, lalu bagaimana komitmen industri kita? Nah, ini ada di SG ya. Kita di industri diharapkan kita mempunyai peran untuk ikut berkontribusi untuk terkait masalah emisi ini. Di SG ini kita terkait lingkungan dan sosial dan keterbukaan ya, tata kelola. Lalu disinilah yang menjadi pentingnya SIA. Mengapa? Karena kita memang mempunyai tujuan, tapi seperti apa acuannya atau panduannya yang bisa kita pakai untuk mencapai tujuan itu. Makanya di sini Kemenperin mengeluarkan panduan dalam bentuk standar industri hijau, lebih spesifiknya ke industri beton pracetak di industri kita ya. Jadi pada prinsipnya adalah SDG ini sebagai memberikan tujuan global yang komprehensif. Kemudian NDC ini adalah komitmen negara untuk mencapai tujuan iklim. SG ini adalah kerangka kerja yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk mengukur dan mengelola dampak mereka terhadap lingkungan dan masyarakat. Kemudian SIA ini adalah alat spesifik ya, alat spesifik untuk mengukur kinerja lingkungan dari suatu industri dalam membantu perusahaan mencapai tujuan SG-nya. Baik, lanjut. Nah, seperti agenda kita di pembahasan ini, kami coba masuk ke dua aspek ini. Pertama adalah aspek proses produksi dalam rancangan standar industri hijau untuk industri beton pracetak. Baik, kalau kita melihat ini tadi sangat detail disampaikan Bu Novi, ada beberapa proses. Kalau kami tampilkan di sini, kalau kita coba buat kategori, ada 6 kategori proses produksi sebenarnya yang kita bisa identifikasi. Namun kalau bicara metode produksinya hanya ada 2, yaitu produk putar dan non putar gitu ya, produk putar. Kalau di diagram pertama ini kita melihat ini adalah produk pracetak putar ya, putar. Tapi semuanya diproduksi secara putar. Kalau istilahnya di dalam industri kita di dalam pabrik beton pracetak itu mesin spinning ya, di spinning. Namun di sini ada dibedakan menjadi 2 metode perkuatannya, yaitu pratarik dan pratarik dan pasca tarik. Pratarik ini di stressing terlebih dahulu, kemudian di casting, dicor. Kalau yang pasca dicor dulu atau di casting dulu, kemudian ditarik post tension ya biasa. Kalau kita melihat di gambar di bawahnya ini ada contohnya, yaitu span pile umum kita kenal span pile. Bisa di stressing secara pretension maupun juga secara post tension. Baik, kemudian di diagram tengahnya ini ada produk beton pracetak putar dan pratarik. Ini kalau yang sebelah yang kanan tadi ini adalah putar, kalau yang tengah ini non putar. Non putar juga terbagi ada 2 metode perkuatan, yaitu pretension juga sama dengan dan juga post tension atau pasca tarik. Di sini kita melihat juga ada contoh-contoh, misalnya tiang panjang kotak ya, tiang panjang kotak itu tidak diputar tapi di stressing juga. Kemudian ada girder, ada PCI girder, PCU girder, dan kemudian ada seat pile ya, dinding pendanan tanah. Kemudian yang bagian ketiga ada 2 jenis produksi, yaitu putar dan non putar. Di sini putar non putar bedanya adalah di sini tidak perkuatan tulangan biasa, tidak di stressing ya, tidak di stressing. Apakah dia di stressing pretension maupun post tension. Ini contohnya misalnya ada pipa RC pipe yang diproduksi secara vertikal gitu ya, tidak dilakukan kemudian ada juga concrete barrier, ada juga U-ditch, dan kemudian ada box culvert. Baik, lanjut. Nah, ini saya ambil capture dari rancangan standar industri hijau yang sudah kami susun. Seperti yang kita lihat terdapat ada
beberapa informasi, yaitu pertama tentunya aspek proses produksi, kemudian kriteria yang diverifikasi, lalu kemudian ada batasan ya. Ada batasan, kemudian ada verifikasi ya, verifikasi. Di sini maksudnya verifikasi adalah metode ya, metode verifikasi yang dilakukan ya. Kalau dilihat kriteria di sini seperti yang kami sampaikan, dikategorikan ada namanya produk putar dan non putar. Nah, produk putar ini lalu kemudian menariknya adalah di sini yang menjadi batasannya adalah mesin ya, mesin yang dilihat pada saat untuk memproduksi putar ya. Kita melihat batasannya itu dari OEE-nya ya. Di sini tertulis minimum 85%. Ya, yang menarik di sini adalah mungkin kalau Bapak Ibu sekalian melihat pernah mendengar standar hijau yang lainnya, mungkin Eco Label dan atau juga GLI ya, Green Label Indonesia. Satu-satunya yang membahas OEE ini hanya di SIH saja ya. Jadi hanya ada di SIH, yaitu OEE ini hanya ada di SIH. Di sini sangat membantu kita juga sebenarnya, selain juga kita berbicara benar-benar bicara natural lingkungan segala dan lain-lainnya, juga kita juga terdapat juga review atau tinjauan terhadap alat kita. Baik, next. Ini contoh saja kalau mau mengenal OEE ya, ada contoh dan ada pengertian dari OEE. OEE ini adalah lebih kepada melihat bagaimana kinerja mesin tersebut, melihat dari bagaimana mesin tersebut bisa sesuai tepat waktu bekerja, kemudian bagaimana performa kecepatannya ya, kemudian bagaimana dari segi kualitinya, bagaimana seperti apa produk yang dihasilkan, apakah produknya tetap bagus atau terjadi defect atau terjadi kegagalan gitu ya. Jadi ada 3 elemen di sini, availability, performance, dan quality. Kalau kita bicara availability itu bicara waktu, kalau bicara performance itu kecepatan, dan kalau bicara quality adalah kualitas ya, kualitas produk sendiri. Di sini sudah ada beberapa rumus untuk perhitungannya. Kalau bicara availability, di sini ada downtime loss yang kiri ya, ada breakdown loss, ada setup adjustment loss. Jadi maksudnya di sini tapi yang dilihat di sini bukan berarti yang direncanakan ya, memang yang tidak direncanakan. Jadi ketika mesin itu berhenti karena ada sesuatu, ada break, nah itu harus dicatat. Jadi harapannya industri memang sudah melakukan itu ya, Nah, pada saat standar industri hijau ini itu sangat diperlukan pencatatan itu. Kalau yang belum, mungkin segera dapat memastikan lagi bahwa setiap mesin itu sudah ada perhitungan loss seperti ini ya. Kemudian ada namanya speed loss gitu ya. Speed loss. Kalau Chakotay loss ini bicaranya ini ibaratnya seperti kalau komputer atau laptop yang harus selalu di restart karena ada hang gitu ya. Jadi mesin itu tiba-tiba berhenti tapi bisa dihidupkan kembali. Jadi tapi itu sangat mengganggu dan sering. Nah, itu kalau ibaratnya komputer itu sering biasanya hang dan kita harus restart kembali. Kemudian ada cycle time loss gitu ya. Yang keempat, cycle time loss ini ada perubahan cycle time yang tidak kita rencanakan, itu harus juga dicatat. Kemudian terakhir di quality ada defect loss. Kita harus melihat pencatatan produk-produk cacat, produk gagal itu juga harus itu menjadi suatu hitungan. Kemudian ada juga nanti ada startup loss, ada juga perhitungan waste juga. Baik, di sebelah kanan ini sudah ada contoh, kita melihat bagaimana sebenarnya mudah kita lakukan perhitungannya, yaitu di mana kita ada waktu operasional misalnya, kemudian ada waktu setup, lalu ada breakdown, terus apabila kita bisa dapatkan, anggaplah ini 98%, kemudian untuk perhitungan performance ada waktu runningnya 470 menit, kemudian cycle time-nya 17 detik per unit ya. Lalu ada jumlah produk diproses ada 1.400 per unit. Jadi ada 1.400 per berapa waktu itu ya, itu kecepatan. Kita melihat ada di sini contohnya 84%. Kemudian quality rate di sini
Kita ngelihat jumlah cacat ada 168 dari 1.400. Di sini kita hitung 88%. Nah, OE-nya tinggal melakukan perkalian dari 3 elemen tersebut menjadi 72%. Kalau kita melihat di bawahnya ini, tadi sebelumnya kita menginformasikan batasan Asia untuk industri beton pracetak ini 85%. Kalau kita melihat dari Japan Institute of Plant Maintenance, ini sesuatu OE yang disyaratkan kita harus memang di kondisi yang sangat bagus, 85%. Ini yang paling ideal untuk jangka panjang ya, jangka panjang. Ini the best ya, the best yang jadi kita di awal Asia ini sudah disyaratkan harus mencapai minimal the best ya, the best. Ya, tapi ini bukan suatu angka yang angka yang tiba-tiba ditetapkan oleh Kementerian. Seperti yang kami sampaikan juga, kita sudah melalui FGD dan konsensus. Ini adalah input dari kita juga, dan memang pada saat penentuan ini dilakukan statistik, melihat bagaimana sih performa teman-teman di industri pracetak. Di situ dilihat bahwa memang dominan memang bisa mencapai gitu ya, bisa mencapai angka OEE 18%. Artinya apa? Kita siap ya Pak Dudungnya. Kita siap untuk berproduksi baik dengan mesin yang performa dengan sangat baik gitu ya. Jadi kita sekali lagi ini menarik di standar industri hijau ini ada juga tinjauan atau persyaratan teknis terkait OEE-nya, terkait mesin dibandingkan yang lain. Baik, next. Ini saya capture juga. Sudah disiapkan rumus terkait OEE ini. Kalau di sini sama seperti tadi contohnya sebenarnya, cuma di sini sudah kita baik putar maupun non putar pada prinsipnya sama rumusnya, hanya kita harus bedakan OEE putar dan non putar. Dan juga terkait dengan putar, mesin apa yang akan dianalisa, ini menjadi pertanyaan juga. Pada saat FGD juga atau pada saat penentuan ini kan namanya standar yang akan kita pakai bersama, gitu ya, sehingga ditetapkan tidak semua mesin diperhitungkan di OEE ini. Kalau dibicara putar ada 2, batching plan dan spinning. Ya. Kalau non putar, batching plan dan cetakan. Jadi itu adalah peralatan atau mesin yang setidaknya di semua industri pracetak ada, gitu ya. Jadi tidak semua. Terus yang kemudian nanti nextnya kemudian tentunya ini kan sangat bagus ya. OEE ini sangat bagus untuk mengevaluasi kita. Ya, industri juga industri selain mesin-mesin yang tadi yang sudah di Asia juga mendorong ke kita melakukan evaluasi juga kepada mesin-mesin kita yang lainnya. Jadi jangan terpaku ke Asia ini. Nah, khusus yang untuk PPI ini di sini diputuskan bahwa nilai P pada produksi beton pracetak ditetapkan 100% karena dianggap tidak ada speed loss ya. Ini kenapa? Karena memang di alat peralatan kita di industri beton pracetak ini, teman-teman industri ini semua direncanakan ya, kecepatannya semua direncanakan, semua otomatis ya, sehingga tidak ada speed loss, tidak ada namanya pengurangan loss, kecepatan loss. Baik, lalu next. Nah, ini Agak dipercepat. siap. Nah, ini sisa sedikit lagi. Ini yang pertanyaan berikutnya adalah, kalau tadi kan bicara alat ya, bagaimana dengan seperti apa perhitungannya untuk karena ini kan sertifikasi industri hijau untuk satu pabrik gitu ya, satu pabrik yang mana tentunya di setiap pabrik ada namanya lini produksi, ada workshop ya. Mungkin lini produksinya ada baik 1 maupun 2, ada putar, lini 1 putar, lini 2 putar, seperti apa perhitungannya. Ini akhirnya diputuskan dilakukan rata-rata ya, rata-rata tertimbang. Rata-rata timbang itu artinya apa? Itu sangat bergantung dari volume ya, volume produksi yang dihasilkan. Misalnya lini 1 yang paling besar itu akan mendominan, mendominan angka di OE berikutnya. Jadi tidak ada masalah jika lini 1, lini 2, lini produksi 1, lini produksi 2 itu adalah putar, itu nanti dirata-ratakan. Kalau lini produksi 3 berarti tersendiri ya, tidak dimasukkan dalam perhitungan lini produksi 1 dan lini produksi 2. Seperti itu maksudnya. Baik, next. Kemudian aspek
persyaratan berikutnya yaitu aspek produk seperti yang kami sampaikan tadi. Ini lebih kepada standar mutu produk next. Nah ini cuma selembar ini karena sudah disampaikan oleh Bu Novi. Di sini lebih kepada bahwa setiap produk itu harus mengacu kepada standar yang sudah ada. Kalau kami sampaikan pada saat ini adalah standar nasional Indonesia ya, SNI. Jika dipasarkan Indonesia ini harapannya ini nanti SNI yang kita sudah buat lebih spesifik ke bottom pracetak yaitu SNI spoon pile dan SNI seat pile CCSP ya corrugate itu akan menjadi SNI wajib ya. Nah, ketika SNI wajib ini tentunya teman-teman akan melakukan sertifikasi setiap produk yang mengacu kepada SNI tersebut. Tapi kemudian untuk produk lainnya menyusul. Kemudian bagaimana dengan pelanggan atau owner yang mungkin atau dari luar yang tidak menjadikan itu pedoman, itu terbuka juga di SIA ini. Adapun itu persyaratan produk sesuai dengan tentunya kembali lagi ke persyaratan produk sesuai dengan permintaan konsumen ya. Karena memang di ISO kita kan memang kita customer focus ya, lebih tetap tentunya menyesuaikan dengan kebutuhan customer. Di sini dilakukan verifikasi jika dilakukan ketika wajib tentunya akan diminta SPPT SNI yang masih berlaku, atau kalau memang tidak ada sertifikat itu bisa ditunjukkan hasil uji produk tersebut yang dikeluarkan oleh tentunya kembali lagi pihak ketiga yang mengacu pada SNI. Di sini sudah disampaikan seharusnya pihak ketiga itu misalnya yang menguji adalah laboratorium CAN ya yang sudah terakreditasikan. Kemudian apabila untuk yang persyaratan produk dan permintaan konsumen tetap juga hasil uji dikeluarkan oleh pihak ketiga dengan mengacu standar persyaratan yang dari pengguna tersebut. Kemudian bagi produk yang diekspor ini ya tentunya akan mengacu kepada standar atau regulasi yang digunakan di negara ekspor ya. Ini juga dilakukan verifikasi terhadap standar dan dokumen hasil uji tersebut. Baik, ini kami coba sampaikan kembali supaya kita punya motivasi untuk sertifikasi SIA ini. Pertama adalah dari segi eksternal ya, ada 5 benefit eksternal. Tentunya reputasi dan citra perusahaan kita akan menjadi baik ya. Kenapa? Karena kita dianggap berkomitmen ya pada efisiensi dan berkelanjutan. Kemudian secara positif citra kita di mata konsumen dan masyarakat luas. Lalu kemudian kedua, peningkatan kepercayaan pelanggan. Ini terkait juga pasti lebih percaya dengan memilih produk kita. Dan akan menjadi potensi untuk mendapatkan kontrak yang lebih panjang. Lalu akses ke pasar baru ini sangat penting. Kita tahu ada peluang masuk pasar yang memang mensyaratkan sertifikasi hijau, apakah di dalam negeri maupun luar negeri. Lalu di sini informasi yang kami terima juga, SIH ini sertifikat industri hijau ini akan menambahkan atau meningkatkan nilai TKDN kita, di mana akan menambahkan poin BMP Pak. Ya, bobot perusahaan ya, BMP yang sehingga menambah persentase TKDN. Kita tahu kemarin ada TKDN, ada informasi kita diusulkan TKDN kita akan naik ya, dari kalau 40% kan BMP plus TKDN, kalau TKDN-nya di threshold-nya itu atau batasan minimalnya 60, kita harus siap meningkatkan. Dengan adanya SIA ini bisa menjadi kita bisa manfaatkan untuk meningkatkan TKDN kita. Kemudian ternyata memang nanti di SIA ini menjadi syarat pengadaan juga menjadi syarat, produk-produk kita harus sudah sertifikasi. Jadi tidak, walaupun memang SIH ini belum terbit, tapi memang diharapkan akan terbit di tahun ini ya, akhir tahun ini atau mungkin tahun depan awal. Tapi setidaknya kita sudah bergerak untuk melakukan persiapan. Kenapa? Karena memang pada saat sertifikasi ini kita akan dilihat histori kita di 1 tahun sebelumnya. Jadi
kita memang sudah melakukan prinsip-prinsip industri hijau di tahun-tahun sebelumnya, kemudian dilakukan sertifikasi. Lalu ada namanya keuntungan finansial dan insentif, tentunya pasti dapat keuntungan finansial dan insentif, kemudian dukungan dan kemitraan. Di depan aja Mas, yang baru datang silakan. Kosong depan. Baik, kemudian ini ada 6 benefit internal ya, 6 benefit internal kita. Justru dengan ACI ini kita justru malah bagus ya, bagus di sisi internal kita. Manajemen harusnya lebih sangat terbantu dengan dengan adanya ACI ini. Kenapa? Karena ini justru membantu untuk melakukan efisiensi operasional. Di mana ACI ini Kemenperin juga konsen juga kepada alat-alat kita, dan kita juga dibantukan dengan standar acuan yang bisa kita dapatkan, dan ini menjadi standar ini kita pakai bersama seluruh industri di Indonesia. Kemudian tentunya ada peningkatan kualitas produk ya, produk. Di sini sudah disyaratkan, di situ kita akan melihat menjadi bahan evaluasi kita juga. Kemudian ada penghematan energi dan sumber daya. Di situ ada pengaruhnya juga di mesin yang kita gunakan, sejauh mana energi yang dikonsumsi. Kemudian ada peningkatan kepuasan kesejahteraan karyawan. Lalu ada keunggulan kompetitif, dan tentunya dengan adanya atau tekanan yang mungkin challenge ya, ini kita mendorong kita untuk melakukan inovasi dan pengembangan produk. Baik, yang mungkin ada 2 slide terakhir. Next, ini yang menarik selalu menjadi permasalahan. Kalau kita mulai sekarang atau menerapkan rencana standar industri hijau ke industri kita, tentunya akan membutuhkan biaya. Nah, itu selalu menjadi pertanyaan. Itu tentunya pasti ya. Dan itu sudah dipikirkan oleh pemerintah. Sebenarnya ada beberapa bantuan atau wadah yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah ya, di mana di sini pemerintah melalui Kementerian Keuangan terdapat ada lembaga BPDLH ya, Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup. Nah, secara detailnya nanti besok ada sesi khusus ya BPDLH, silakan Bapak Ibu sekalian bisa lebih banyak mendapatkan informasi. Pada intinya mereka membiayai atau mendanai hal-hal yang terkait dengan rencana kita atau planning kita untuk tentunya untuk berkontribusi terhadap lingkungan hidup. Mereka memang tujuannya seperti itu. Kemudian ada juga SMI juga sama di bawah Kementerian Keuangan juga. Next, yang terakhir ini kalau yang tadi sudah ada ya, sudah ada lembaganya. Kalau ini rencana dari Kemenperin sedang disusun seperti apa gitu ya. Yang jelas ini agak berbeda sama yang sebelumnya. Kalau BPDH itu mungkin lebih akan lebih mungkin pendana itu lebih spesifik mencari yang cocok yang cocok. Jadi PBDH ini atau SMI tadi media mencari investor pendana yang cocok dengan kebutuhan mereka. Berbeda dengan GISCO ini, GISCO justru dari kita yang akan dibantu oleh Kemenperin. Kita kebutuhannya apa nanti akan dicarikan oleh Kemenperin melalui GISCO ini, mencari pendana. Jadi beda arah nih. Kalau tadi kalau yang ini mungkin memang sangat membantu kita juga. Kenapa? Karena mungkin saja dari setiap industri kan berbeda kebutuhannya ya, berbeda kebutuhan untuk melakukan peningkatan teknologi yang ada hubungannya dengan lingkungan hidup atau efisiensi yang memang menjadi suatu yang standar yang dibutuhkan. Nanti dari situ kita akan melakukan kita perlu menganalisa memang kita butuh biaya berapa untuk meningkatkan performa tersebut. Nah, di situ ada gap yang mungkin kita biasa biayai berapa persen, nanti yang sisanya dibantu oleh pendanaan. Nah, di situ nanti akan diasesmen oleh GISCO dan kemudian akan disampaikan ke pendana. Yang menariknya lagi adalah kita tidak langsung istilahnya loan ya, ada atau kita tidak langsung tidak B2B. Kalau yang tadi BPDH itu B2B ya. Kalau ini GISCO dengan mereka ini.
Jadi kita hanya bertanggung jawab ke GISCO, artinya kita berutangnya bukan tidak berutang langsung ke pendana, hanya GISCO yang melakukan seperti itu. Ini artinya apa? GISCO akan mendampingi kita selalu, memastikan kita selalu bahwa kita sesuai kita memang sesuai dengan awal tadi ya, proposal kita akan melakukan apa dan penggunaan pendanaan kita seperti apa. Mungkin itu dari kami untuk menyampaikan di sesi kedua ini, yaitu SIH terkait aspek proses produksi dan produk. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rusman. Tepuk tangan applause buat Pak Rusman. Alhamdulillah sudah diselesaikan, agak terlambat. Ini mohon maaf kepada BKR, Mr. Topong. Sorry about time. Maybe we can reduce the question and answer the short time. Oke. Saya buka pertanyaan dulu nih. Di ruangan ini apakah kita kasih kesempatan? Mau ada yang menanyakan silakan. Dari sisi kiri dulu mungkin. Kiri sebelah sini Pak ya. Kiri saya maksud saya. Ada yang bertanya mungkin? Oke, masih belum ada. Oh ada. Silakan. Sebutkan namanya, kemudian dari perusahaan apa, dan silakan. Tolong dibantu, ada yang catat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Fatah dari PT DSI. Saya mau tanya ke Bu Novi ya. Tadi yang disebutkan bahwa salah satu pengendalian mutu adalah di sisi engineering ya. Nah, kalau kita bicara engineering ya, untuk produk-produk drawing atau perhitungan atau analisa gitu, itu kan selama ini kan berasal dari konsultan perencana. Di satu sisi tadi Ibu menyampaikan bahwa pihak precaster dalam ini kan punya tanggung jawab juga dengan desain. Di satu sisi untuk spesialis untuk pre-stress dia juga punya tanggung jawab untuk di sana. Nah, jadi untuk kolaborasi dari tiga tadi, dari konsultan, dari precaster dan dari pihak substressing misalnya, itu harus bagaimana baiknya? Dan apakah di manual ini dijelaskan sebenarnya siapa yang lebih punya wewenang penuh ya terkait dengan situ. Masalah masing-masing punya tanggung jawab. Di satu sisi konsultan itu pegang bahwa dia perencananya. Kemudian yang precaster itu dialah yang punya produknya dan yang stressing itu yang mengerjakannya. Mungkin itu dulu Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Tadi dengan Pak siapa? Pak Fatah ya, dari DSI ya. Ya. Mungkin dijawab langsung Bu Novi kait dengan desain engineering ya. Jadi ini juga termasuk kemarin dibahas Pak. Biasanya dari konsultan dulu baru dibawa ke kita mendesain lagi gitu ya Bu ya. Silakan dijawab Bu. Ya, baik, terima kasih. Sebenarnya memang kalau bicara di manual di sini kita bicara global ya Pak, engineering. Jadi engineering berarti engineering di pabrik. Kalau kita bicara mutu pabrik berarti adalah engineering dari plant atau pabrik. Ya, setiap orang memiliki tanggung jawabnya masing-masing. Memang yang ditekankan di sini adalah konsultan perencana memang memiliki desain ya. Tetapi yang memahami terkait dengan produk ya, yang memahami terkait dengan proses itu adalah kita. Ya, yang kita yang memproduksi, kita yang mendesainkan gitu ya, yang lebih paham gitu ya. Nah, sehingga perlu adanya recheck dan cek. Tidak kita menerima begitu saja terhadap apa yang desain dari konsultan dari perencana. Ada kalanya beberapa dari desain dari perencana hanya melihat secara kondisi produk saat layan. Sedangkan kita ada tahapan-tahapan yang harus dilalui dan setiap tahapan itu harus memenuhi secara quality. Quality di sini tidak saja quality secara produk dimensi saja, tapi juga quality dari strukturnya. Bahwa produk yang kita hasilkan itu berkualitas secara struktur, secara teknisnya. Itu yang harus kita pagari, yang kita batasi. Jadi pada saat sesuatu yang kita terima dari konsultan ternyata tidak sesuai, nah disinilah peran dari engineer itu untuk mengklarifikasi teknis kepada konsultan perencana. Kemudian dalam proses di kita juga ada sub ya, dari jasa, dari stressing. Nah ini yang harus ada kolaborasi bersama.
karena semua tanggung jawab di masing-masing memiliki tanggung jawabnya ya, tapi kita berharap bahwa apa produk, kita tidak berbicara terhadap produksi saja, tapi bahwa produk yang kita terpasang itu juga aman secara struktur seperti itu. Jadi Mbaknya. kalau saya ingat kadang terutama Pak Iwan Zarkasi yang selalu memberikan masukan ya kepada kami, bahwa kamu jangan hanya berbicara produk dan bisnis gitu, bahwa produk kamu itu adalah produk untuk sipil umum. Jadi berbicaralah bahwa produk kamu itu aman sampai betul-betul terpasang dan juga lifetime-nya bisa panjang. Jangan berbicara bisnis saja seperti itu. Nah, itulah makanya di kita semua memiliki peran dan tanggung jawabnya masing-masing. Nah, pada saat ternyata ada sesuatu yang selek, ada sesuatu yang memang dari kita memang tidak pas, nah disitulah diskusi, klarifikasi yang diharapkan sehingga ditemukan suatu titik temu yang memang berdasar secara teknis ya, secara standar. Mungkin itu Pak. Cukup ya. Oke, sebelah kanan. Mohon disampaikan secara cepat Pak Azril. Terima kasih Pak Dudung. Pertama untuk saya Hasril dari Tanatek Engineering. Pertama untuk Bu Novi. Bu Novi, ini kan workshop pengendalian mutu pabrik dan produksi beton pracetak prategang berdasarkan PCI manual ya 1169. Enggak, tadi kan selalu disampaikan bahwa di manual kita bla 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 bla. Kita itu siapa? Maksudnya pertama ya. Jadi artinya ini nanti outputnya apa? Sebagai SNI atau manual untuk internalnya AP3I? Karena mungkin di sini saya juga praktisi, saya belum anggotanya AP3I Pak. Jadi outputnya apa ini? Manual kita, dalam tanda kutip, kita itu kita siapa? Atau ini memang inisiasi untuk menjadi SNI seperti AP3I kan sudah beberapa membuatin SNI ya? Atau memang hanya untuk internal asosiasi? Itu aja Bu, karena ada untuk lokal AP atau nasional ya. Itu sekalian Pak Rusman ya Pak ya, mohon izin sama ini SIH ya. Standar industri hijau. Industri hijau. Jadi gini. Untuk sertifikat industri Ya, hijau, SIH juga soalnya. Jadi pertanyaannya hampir sama. Tadi apa bedanya? Saya kan ikut beberapa eco labeling Indonesia juga ya. Memang di sini tidak ada, tadi tidak ditampilkan detail itunya kan, itu masuk tidak ke standar Indonesia hijau itu. Tadi kan di terakhir kan OEE itu ya. Mungkin di sana di eco labeling nggak ada gitu ya. Ini menarik juga, ini terkait dengan alat, pasti ke arahnya efisiensi dan nilai-nilai seperti itu. Nah, parameternya apa di dalam mengukur itu? Kalau di eco labeling kan bisa nih emisi ya, pengurangan emisi karbon kan gitu. Nah, ini mungkin di dalam itu. Nah, selanjutnya SIH ini apa ya, seperti SNI gitu juga menjadi persyaratan atau ketentuan yang harus dipenuhi juga nanti ke depan dalam industri-industri ini. Tapi tadi saya dengar di terakhir sih ke arah-arahnya mungkin ke sana aja. Ya, itu aja. Makasih Pak Bu Novi, Pak Rusman, Pak Dudung. Monggo, ini yang jawab Bu Novi dulu ya. Silakan Bu Novi. Baik Pak Hasril ini suhu saya sebenarnya. Senior saya. Tidak akan ada banyak Pak Hasril yang di luar sana juga banyak Bu. Sampaikan aja Bu. Ya, manual ini manual kita, karena memang yang menyusun ini adalah para anggota AP3I Pak. Jadi kita menyusunnya itu bersama-sama. Jadi manual ini kita adopsi identik dengan PCI manual 116. Ya, cukup lama memang prosesnya, dan memang diharapkan di manual ini menjadi standar ya. Standar sebenarnya dari Kemenperin itu di industri, karena kita sifatnya lebih ke proses, jadi mengacunya nanti lewat Kemenperin gitu ya Pak ya. Jadi semangat kita dari asosiasi bahwa manual ini nanti itu bisa naik stepnya tidak hanya di internalnya kita saja, tapi bisa secara nasional. Artinya sudah menjadi suatu ketetapan dari Kemenperin
Kalau di Kemenperin itu ada SNI, kemudian ada manual, ada petunjuk teknis gitu ya. Mungkin kita akan masuk di manual. Karena kalau SNI itu biasanya terkait dengan standar yang teknis seperti itu. Nah, karena kita lebih di prosesnya, di quality, karena untuk pengawasan dari proses produksi industri itu kan ada di Kemenperin. Jadi nanti kita memang step ahead-nya itu adalah melalui Kemenperin. Seperti itu Pak Asril. Nanti akhirnya ini kemungkinannya jadi produknya Kemenperin ya. Iya, Inisiasi berharapnya dari nasional. asosiasi ya. Betul. Oke. Terima Seperti kasih itu. Mbak Novi. Baik, makasih Pak Asril. Cukup Pak Azril, kita pindah ke Pak Rusman. Ya Baik. memang itu manual itu memang kita susun untuk supaya kita sama Pak. Kalau mau kontok-kontokan bikin manualnya. Setelah itu sama ya. Jangan dipertengkarkan lagi cara kerjanya. Silakan Pak. Ya, terima kasih untuk pertanyaan Pak Asril. Jadi memang selalu menjadi pertanyaan juga itu. Kalau yang ada saat ini kan sudah dilakukan eco label gitu ya Pak ya, eco label. Dan juga ada mungkin Bapak Ibu pernah dengar juga GLI ya, Green Label. Kalau saya mau bagi kategorinya, eco label dan SIA ini adalah pemerintah. Kalau GLI swasta ya. Tentunya beda kepentingan. Cuman yang menjadi dan itu kita bisa bisa kita dua-duanya sertifikasi. Cuman yang menjadi pertanyaan ada dua nih pemerintah ini. Ada eco label sama SIH. Nah, informasi yang kami dapatkan memang nanti akan seperti itu melebur nanti di SIA. Karena apa? Karena SIA itu memang sudah mengakomodir di persyaratan di eco label. Karena apa? Kalau eco label mungkin lebih kepada lingkungan ya, lebih pada lingkungan hidup. Karena memang diwadahi oleh KLH ya. Kalau di kita karena kita industri, salah satunya ini kan seperti ada mendorong kita sebenarnya industri ya. Dari komitmen global, kemudian negara, kemudian industri. Ini sesuatu yang menarik supaya kita menarik adalah kita kan industri selalu bicaranya apa benefit buat kita sendiri ya. Kita mungkin secara lingkungan ya semua seperti kewajiban lah ya. Tapi akan lebih mendorong lagi, lebih menarik lagi ketika itu sudah berbicara industri. Makanya nanti ada OEE apa segala justru balik ke kita, benefitnya ke kita juga ya. Sehingga disitulah ada inisiatif Kemenperin ya membuat standar industri hijau, tapi tetap mengakomodir yang persyaratan ada di eco label. Kalau berikutnya nanti memang SIH ini belum ada karena memang sekali lagi spesifik ya, KBLI spesifik industri, jadi belum semua industri yang ada SIH-nya. Tapi sementara seperti itu kita masih bisa menggunakan eco label. Tapi nanti ketika semua industri sudah ada, SIH-nya akan jadi satu, jadi hanya di SIH saja seperti itu. Nah, kalau tadi ada namanya GLI itu swasta, ada perbedaan kepentingan gitu. Kenapa? Karena ini memang swasta ini memang diwadai oleh GPCI merupakan asosiasi beberapa industri swasta. Siapa tahu nanti mereka juga adalah owner kita dan memang mensyaratkan GPCI, bukan SIH-nya, GLI bukan SIH-nya. Tapi sekali lagi ini kalau bicara SIH ini akan menjadi suatu standar pengadaan nanti di pemerintah dan menjadi poin yang harus dipenuhi. Kemudian parameter OEE Pak, ini juga menjadi pertanyaan juga pada saat penyusunan apa hubungannya sama industri hijau apa segala. Sebenarnya ada di situ kita melihat kalau OEE itu kan sebenarnya dua efisiensi. Kalau kita bicara efisiensi waktu dan kecepatan ya, produktivitas kita ya. Kemudian ada ini ada namanya quality ya, produk yang output, produk yang dihasilkan. Apa hubungannya? Kalau bicara produk yang dihasilkan ini serasa sia-sia ini kalau ada yang cacat gagal, sementara kita sudah menggunakan resource ya, sumber daya yang, nah itu yang ditekankan. Jangan sampai mesin kita itu memproduksi sesuatu yang sia-sia sementara sudah menggunakan sumber daya yang mungkin cuma satu industri, tapi ini kita ada sekarang ini ada berapa industri ya? 33 perusahaan. Kalau semuanya ternyata mesinnya 40% lah ya. Itu berarti sumber daya banyak yang sia-sia kita gunakan. Kemudian ada namanya efisiensi itu bicaranya energi, konsumsi energi. Kalau kita kita makin lama kan makin banyak energi yang kita gunakan, listrik lagi, PLN, ujung-ujungnya ke situ lagi. Terus juga ada gangguan mungkin seperti
kita tahu kan konsumsi listrik yang startup awal itu tinggi ya Pak ya. Mati kita nyalakan lagi pasti konsumsi tinggi lagi gitu ya. Ujungnya selalu pasti ke lingkungan itu. Itu ada kaitannya kembali ke situ Pak. Seperti itu Pak. Kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Rusman. Siap. Jadi memang saya mengalami dulu ISO 9001 sistem manajemen. Dulu kan menjadi persyaratan. Tadi kan ada akses pasar baru gitu ya. Itu menjadi persyaratan yang bagi yang meminta itu ya. Sama seperti dulu ISO 9001 itu kan jadi persyaratan. Dulu belum banyak yang punya sertifikasi termasuk suhu saya Pak Dudung, dulu saya banyak belajar adimik pertama kali ISO itu. Tapi sekarang itu ISO. Jadi kalau menurut saya tidak perlu sertifikasinya sebetulnya, tapi perilakunya yang saya ambil. Betul. Itu kalau sudah jalan, itu manfaat sekali. SIH juga seperti itu kayaknya nantinya Pak. Tapi terus saja Pak, supaya ini tetap keluar ketentuan-ketentuannya SIH untuk negara kita menjadi lebih baik. Makasih Pak Rusman. Siap, pasti. Ya, terima kasih. Dari pertanyaan audiens, Mas, yang dianu di layar ada? Tolong ditayangkan. Saya tak baca. Ini dari Pak Irfan Nasution ya. Saya Irfan, perwakilan dari Bianchi Italia, di mana kami ada menjual banyak alat pre-stress di Indonesia under the name of Mibatech. Sesuai dengan presentasi Ibu Novi mengenai equipment pre-stress, di mana komponen chuck strength harus sesuai dengan komponen yang berasal dari pabrikan. Jadi jika diperlukan kami siap bantu lebih dalam. Bisa jawab enggak? Kalau nggak bisa jawab kita ngomong. Kita sama-sama ngaji kan? Ya, silakan. Ya, Pak Ya Pak Irfan, memang kalau di manual kita ada terkait dengan equipment pre-stress, tapi bagi kami semua asalkan siapapun ya bisa, asalkan sesuai dengan kualitinya, ya memenuhi secara quality, karena bicara kita di manual pengendaliannya kan pabrik dan produk ya, otomatis yang kita kedepankan adalah secara quality dan juga teknisnya, seperti itu. Ada lagi Mas Ade? Belum ada. Baik, terima kasih. Saya kira waktunya sudah sangat mepet, saya kembalikan ke MC. Baik.